Halo FK Ubaya netizen, welcome to podcast FK Ubaya Special Edition Disnatalis yang ke-6. Bersama saya Happy yang akan menemani kalian semua pada hari ini. Oke, podcast kali ini merupakan podcast yang perdana loh. Jadi untuk yang perdana, kira-kira kita akan membahas mengenai FK Ubaya dong tentunya. Nah, kalau bahas soal FK Ubaya tuh, kira-kira siapa ya yang bakal jadi bintang tamu kita pada hari ini? Daripada kelamaan, mungkin kita langsung aja ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu dekan tercinta kita, Profesor Dr. Rohmat Romdani. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Pagi, Happy. Bagaimana nih, Prof, kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Senang ya, banget, Prof? sehat. Oke. Happy juga sehat. Semuanya Amin. mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Oke, hari ini nih Prof, karena podcastnya perdana ya Prof. Bagaimana perasaan Profesor? Aduh, seneng banget. Senang ya, Seneng Prof? sekali. Saya mengucapkan selamat Iya. kepada teman-teman yang telah menyediakan fasilitas podcast dan disebut dengan FK Ubaya Podcast. Dan ini merupakan sarana yang sangat kita nantikan sebagai sarana untuk memberikan pembelajaran kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen, dan tentunya masyarakat yang tentu membutuhkan apa-apa yang diperlukan dalam suasana yang seperti ini. Ya. Iya, bener banget. Selain Prof yang semangat, saya juga semangat. Alhamdulillah. Ya. Kan kita hari ini bakal ngobrol bareng nih Prof ya. Saya juga senang bisa bertemu Prof, ngobrol-ngobrol gitu Prof, soal FK Ubaya terutama Prof. Nah Prof, kan Profesor ini sebagai seorang dekan ya Prof ya. Akhir-akhir ini bagaimana Prof? Apakah sibuk gitu Prof? Ya sibuk sih, biasalah. Hal-hal yang harus dilakukan, itu tugas, amanah yang harus yang diberikan kepada kami, kita lakukan aja. Dan tentunya mutu saya adalah santai tapi serius. Nah, itu yang penting. Santai tapi serius nih teman-teman. Emang profesor kita, dekan kita tuh seru banget kali ini. Alhamdulillah, terima kasih. Oke Prof, kita nih ngobrolnya santai aja ya Prof ya. Jadi karena sekarang ini Prof, kita podcastnya special edition Disnatalis Prof. Disnatalis kan berarti ulang tahun ya Prof, ulang tahun FK Ubaya. Nah mungkin nih Prof, sebenarnya masih banyak teman-teman yang lain yang masih belum tahu Prof, ternyata kapan sih berdirinya FK Ubaya itu Prof? Ya. Jadi begini, ada di mahasiswa, teman-teman dosen, dan masyarakat pada umumnya. Jadi FK Ubaya ini berdiri dengan surat SK dari Mendikti itu tanggal 29 Maret 2016. Jadi itulah dimulainya berdirinya FK Ubaya dan sampai saat ini berumur 6 tahun sehingga diacarakan istilahnya Dies Natalis yang ke-6. Oke. Catat baik-baik ya teman-teman. 29 Maret 2016. Ya. Itu ulang tahunnya FK Ubaya. Nah, Prof, nggak kalah dari kapan berdirinya nih Prof. Sebenarnya saya tuh masih kepo nih Prof. Soal gimana sih Prof sejarahnya sendiri FK Ubaya ini bisa berdiri Prof? Jadi memang ini kan kebutuhan masyarakat ya. Di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Jawa Timur ya, Jawa itu masih kurang membutuhkan dokter-dokter. Sehingga tentu perlu ada suatu pendidikan dokter untuk penyediaan sarana kesehatan yang perlu kebutuhan dokter. Sehingga hal-hal seperti itu yang mendorong dari Universitas Surabaya ini ingin mendirikan fakultas kedokteran. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Karena memang dokter nih dibutuhkan banget ya dok ya. Ya, kali ini Prof. Betul. Khususnya masyarakat di pedesaan dan pinggiran masih memerlukan fasilitas kesehatan, tentunya dengan kehadiran dokter itu memperbaiki dalam kehidupan kesehatan di masyarakat. Apalagi kalau di FK Ubaya ini
banyak yang dari mahasiswa dari luar pulau juga kan Prof ya. Jadi kayaknya sangat berfungsi, Betul, berguna. betul. Nanti Jadi saya mengharap eh, teman-teman, calon-calon mahasiswa, adik-adik SMA, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih di daerah-daerah, tentunya mari ikut bergabung dengan FK Ubaya. Kami akan menyediakan fasilitas yang maksimal untuk kepentingan pendidikan kedokteran di Universitas Surabaya ini. benar sekali. Ini kebetulan Prof yang Ya, nonton bukan cuma mahasiswa atau betul, keluarga FK Ubaya, betul, tapi juga calon-calon mahasiswa akan betul. menonton ini. Jadi kalian harus tahu nih soal FK Ubaya gitu, Ya, seberapa kerennya gitu ya Prof amin. ya. Ya, Iya Prof. Nah, kan kalau FK Ubaya ini fakultas yang menurut saya cukup cukup keren ya hmm, Prof ya. hmm. Pasti punya unggulan tersendiri gitu. Apa sih Prof unggulan-unggulan dan kelebihan dari FK Ubaya itu Prof? Ya, terima kasih Mbak Epi. Jadi begini, jadi kami membuat suatu tagline, mutu nggak banyak-banyak, ya. Kita dua saja, ya. Kita mencetak dokter yang unggul dan berwawasan internasional. Dan itu nanti diterjemahkan di dalam masa pendidikan-pendidikan kita. Bagaimana kita mendidik seorang mahasiswa menjadi dokter yang unggul. Dan yang penting lagi, berwawasan internasional. Karena apa? Semua literatur itu berbahasa di asing, bahasa Inggris Iya khususnya. benar. Sehingga dan kita ini ya harus, karena ini harus global, sehingga kita harus berwawasan internasional. Itu yang penting. Ya, Oke. Berwawasan internasional teman-teman. Karena biar nggak kalah saing juga ya Prof betul, ya. Itu sih pentingnya. Karena mungkin saingan-saingan dokter-dokter yang lain sudah banyak dok ya. betul. Nah, selain unggulan nih Prof, FK Ubaya sendiri itu untuk penerimaannya sendiri ya Prof, itu bagaimana ya Prof ya? Jadi begini ya, jadi eh, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dan adik-adik SMA yang ingin masuk fakultas kedokteran, sebetulnya di fakultas kedokteran ini kalau saya bisa cerita eh, hampir sama di semua tempat, tetapi kami punya suatu keunggulan-keunggulan harus diterapkan di dalam fakultas kedokteran Ubaya. Pertama, ya, kita harus mendapatkan mutu mahasiswa yang baik, ya, yang unggul juga. Jadi kami mengharapkan kualitas itu penting. Kedua, dosennya juga harus berkualitas. Ya. Ketiga, fasilitas. Nah, alhamdulillah rektorat dan yayasan khususnya telah menyediakan maksimal tentang fasilitas yang sangat memadai. Semua laboratorium, apalagi nanti ini ada rumah sakit pendidikan Ubaya. Dan keempat juga pembelajarannya update. Ya. Pembelajarannya itu harus aktual. Jangan terus ilmu-ilmu yang lama dikeluarkan. Ya oke dikeluarkan, tapi penting adalah pembelajaran yang aktual, yang baru-baru. Itu yang diharapkan nanti jadi seorang dokter nanti menjadi seorang dokter yang unggul benar. Terus keempat, itu tentunya ini saya katakan, harus berwawasan internasional. Nanti kita akan pembelajaran itu exchange. Ya, nanti kita usahakan tahun ini insya Allah kita akan memberikan stase calon-calon dokter ini, dokter-dokter muda ini di luar negeri. Ya, kita sudah mempunyai SOP dengan seperti itu. Wah, ini jujur saya kaget Prof. Iya. Saya baru tahu nih, oh, Ya, ada rencana untuk internasional betul, gitu. betul. Kayaknya semuanya bakalan tertarik sih Prof Ya, untuk mudah-mudahan. exchange kayak gitu Prof. Nah, tadi nih saya sempat dengar beberapa hal nih Prof soal ada yang pengajar juga kan Prof ya. So, fakultas sendiri itu kan tidak luput dari pengajar yang baik ya Prof ya. Nah, untuk pengajar dari FK Ubaya sendiri itu terdiri dari apa aja tuh? Oh, ya ini ya. Jadi pengajar fakultas kedokteran ini memang cukup banyak. Jadi tidak bisa disamakan dengan fakultas lain. Iya. Itu yang penting. Jadi kita ini banyak ya, banyak teman-teman yang tentunya tidak menyadari kenapa sih biayanya kok mahal. Iya benar Ya Prof. khususnya Mahal. fakultas kedokteran swasta. Karena kalau misalkan fakultas lain itu misalkan mahasiswa 200 itu bisa dicakup dengan dosen hanya 5 6 aja, 7 sudah cukup.
Tetapi kalau di Fakultas Kedokteran, kalau kita menerima 50 mahasiswa, dosennya itu sekitar 26 minimal. Jadi sekitar 30-an. Jadi nggak bisa. Jadi sepertinya tidak masuk akal Iya, ya. benar, Prof. Tapi itulah keunikan dari Fakultas Kedokteran yang membutuhkan biaya cukup banyak untuk pembiayaan dosen, juga fasilitas. Setiap mata pelajaran itu ada praktikumnya. Iya. Tidak seperti fakultas lain ya, tidak ada praktikumnya, mungkin praktikumnya sebagian. Tetapi untuk Fakultas Kedokteran ini, semua bagian, semua departemen itu ada praktikumnya dan itu perlu biaya. Dan inilah teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kenapa sih Fakultas Kedokteran kok biayanya mahal? Dan jadi begitulah. Jadi hanya nerima 50 mahasiswa, tapi kita harus menyediakan bermiliar-miliar untuk pembelajaran. Dan dosennya itu yang akademik sekitar 16 atau 10 ya, terus kemudian yang profesi juga sekitar 20-an. Jadi ya 26 minimal. Itu kalau satu-satu semua loh ya. Iya. Tapi kalau dosennya itu satu pelajaran 2 dosen, maka ya dikalikan 2, 40, 48, 52. Itulah. Jadi kalau kita nerima mahasiswa 100, maka dosennya itu ya sekitar 52. Dan itu beban yang harus kita lakukan oleh Fakultas Kedokteran. Itulah Mbak Happy. Tapi memang sih Prof ya, saya akuin sendiri sebagai mahasiswa, Ya. itu pengajarnya sangat lengkap, dari maksudnya nggak cuma dokter umum saja, tapi juga dari dokter spesialis Nah gitu. itu ya sampaikan. memang Dan itu. karena kita ini dosen ya, ngajar untuk menjadikan esket Iya, ya, benar. dan dokter, maka dosennya harus S2, harus. Saya tidak mengendaki dosennya hanya S1, harus S2. Dan kita dorong untuk jadi S3 juga. Nah, Iya, itulah. benar. Jadi itulah yang sehingga dosen-dosen kita harus mempunyai suatu kualitas yang unggul juga. Benar, Prof. Sehingga saat kita mendapatkan pelajaran juga memang yang benar-benar bagus gitu, Prof, Betul. dari ahlinya gitu, teman-teman. Catet tuh kelebihan FK Ubaya lainnya kan, Prof. Ya. Lalu Prof, ini terakhir kali nih Prof ya, saya daftar di FK Ubaya ini melalui jalur tulis, Prof. Nah, mungkin teman-teman lain di sana itu juga pada kepo, Prof. Gimana sih caranya untuk bisa masuk ke FK Ubaya gitu? Harus melalui apa sih, Prof gitu? Memang harus ada jalur tes tulis atau mungkin prestasi? Itu gimana, Prof, untuk saat ini? Begini, ibu-ibu dan bapak sekalian dan adik-adik SMA, dan tentunya jalur ini testing untuk penerimaan ini kita karena ada pandemi, Iya. ada beberapa yang harus dipertimbangkan ya. Jadi kalau toh nanti ini sudah tidak pandemi, memang ada istilahnya tes TPA. Dan ada tes juga untuk Fakultas Kedokteran. Kemudian ada psikotes. Kenapa sih? Karena begini, kita butuh psikotes khususnya untuk melihat IQ-nya. Iya. Terus terang adik-adik, kita membutuhkan seorang mahasiswa kedokteran itu yang IQ-nya di atas 100. Ya itu Harus ya. sih memang. Jadi itu penting karena kita ingin mencetak kualitas seorang dokter. Ya. Maaf, mungkin di tempat lain tidak, tapi kami mempunyai suatu kepentingan bahwa kita mencetak dokter yang unggul. Saya malu kalau lulusan Fakultas Kedokteran Ubaya nggak Benar, sesuai Prof. dengan diharapkan. Iya. Jadi, nah itu penting psikotes untuk mendapatkan IQ-nya dan kemudian tes kesehatan. Jadi tes kesehatan itu suatu sarana untuk ya mungkin kalau adik-adik jarang sih yang buta warna, gangguan pendengaran, kelainan-kelainan yang tidak bisa diobatin atau yang mengganggu dalam pembelajaran itu, tapi jarang. Tapi utamanya gitulah. Iya. Tapi sekali lagi, ayo. Sekolah Ayo kedokteran itu ditonton. nggak sulit kok. Iya. Yang sulit memang kita seleksinya, kita mencari teman-teman yang bisa sesuai dengan harapan dari Fakultas Kedokteran Ubaya. Iya, benar banget. Sebenarnya menyenangkan kok, Dok ya. Oh, Belajar kedokteran gitu, Dok. ya, ya. Iya. Kalau misalnya profesor bilang memang untuk masuknya agak sulit ya, Prof ya, harus menjalani beberapa tes karena ya memang seperti itu gitu, biar kita menjadi dokter yang unggulan, Iya. nggak ecek-ecek gitu doang ya, Prof. Nanti masanya kita mempertanggungjawabkan kepada pasien ya, dokter ya. Gitu, teman-teman. Nah, itu mungkin soalnya pada tanya gitu, Prof. Oh iya, iya. Bingung kan kayak
apaan sih ini, kenapa susah banget sih gitu kan. Jadi begini, ini perlu adik-adik SMA yang sudah kelas 3 dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jangan ragulah ya. Bener, sekolah di kedokteran nggak sulit. Bener nggak sulit. Saya ini kan maaf dari seorang yang dulunya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita punya suatu dasar ilmiah atau dasar dari IQ-nya yang cukup, saya rasa itu langsung aja kita nggak makin sulit. Hanya memang karena di Fakultas Kedokteran swasta ini perlu suatu tapisan-tapisan untuk jadi mahasiswa. Tapi insya Allah kami akan memberikan suatu kemudahan-kemudahan, tetapi kita tidak melepaskan dari kualitasnya. Nah, benar banget Ya. teman-teman. Nah, lalu Prof, ini ada nggak sih Prof sebenarnya lewat jalur beasiswa gitu Prof untuk Fakultas Kedokteran? Apakah bisa gitu Prof? Ya, ada. Oh, ada Ada, beasiswa. ada. Jadi itu memang tidak banyak, tidak semuanya, tetapi kita masih mengusahakan Oh. yang untuk beasiswa 100%. Hmm. Jadi itu kita gagas sudah bagaimana kita mendapatkan beasiswa 100%, utamanya mungkin dari perusahaan-perusahaan ataupun dari instansi-instansi lain. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, walaupun embel-embelnya mahal ya Iya, Prof ya, iya. tapi beasiswanya banyak banget Ya. gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa kok dapat bantuan subsidi Ya, kita. betul. Nggak harus terlalu pikirin soal biaya kan Ya. Prof, yang Dan penting. ini saya mau mengingat. Oh iya. Dan mengenai uang, istilahnya uang sumbangan pendidikan yang cukup mahal, Iya benar itu Prof. bisa dicicil. Nah, Ibu-ibu dan bapak bisa dicicil. Ya, maaf. Iya. Jadi itu yang penting, bisa dicicil. Ya, dan uang untuk pendidikan pun bisa dicicil. Ya, mudah-mudahan tidak membebani ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian sebagai orang tua nanti yang ingin anaknya sekolah di FK Ubaya. Iya benar. Karena mungkin akan kaget ya Prof dengan harga segitu, dengan terus mereka mengira kalau wah harus bayar langsung gimana No. nih gitu. Tenang, bisa dicicil. Itu sih Ya. pentingnya. Oke Prof, kita kan udah ngobrolin soal FK Ubaya gimana sih masuknya dan lain sebagainya. Ada satu hal lagi Prof yang penting, yang nggak kalah pentingnya, soal prestasi Prof. Prestasi FK Ubaya ini selama 6 tahun apa aja sih Prof? Karena saya juga dengar katanya akreditasinya udah naik nih Iya. Prof, mungkin bisa diceritakan. Iya, betul. Jadi itu penting. Fakultas, khususnya Fakultas Kedokteran itu dianggap baik, itu kalau lulus dengan akreditasi. Ah, Akreditasinya kita, FK Ubaya sangat baik. Jadi itu memberikan Sangat suatu baik. itu jaminan, ya, dan itu yang penting. Jadi itulah. Sudah sangat baik ya Prof ya. Untuk selain akreditasi sendiri mungkin Prof ada nggak prestasi lainnya yang sudah diraih oleh FK Ubaya Prof? Ya, tentunya mahasiswa-mahasiswa kita, terus kemudian dosen-dosen kita, banyak yang mencapai nilai yang baik, khususnya S3-nya, dan mahasiswa kita ikut-ikut lomba-lomba, Ah, ya benar itu, itu Prof. ada juara 1, juara 2. Iya, saya dengar-dengar itu memang kalau untuk prestasi dari mahasiswanya sendiri cukup baik ya Prof ya. Sudah ada yang ikut beberapa perlombaan di bidang akademik ataupun Ya. non akademik. Tapi unggulannya sih di sini akademik sih Dok, Ya, setahu saya betul. sudah menang beberapa juara di perlombaan kan Prof ya. Jadi teman-teman jangan ragu ya. Di sini mahasiswanya juga Ya. unggulan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kalian unggulan, masuk ke FK Ubaya. Ya, silakan. Oke, Prof. Untuk tadi kan kita sempat ngobrol nih, Prof, soal fasilitas yang ada di FK Ubaya. Nah, memang yang seperti saya tahu fasilitasnya itu cukup lengkap ya, Prof ya. Baik dari laboratorium, kemudian ruang kelas, CBT, kemudian ada CSL, itu memang lengkap semuanya, Prof. Nah, yang nggak kalah pentingnya itu fasilitas utama kita nih, Prof. Rumah sakit. Betul. Nah, itu gimana nih, Prof, kabar-kabarnya? Iya, Mbak Evi, itu yang suatu prestasi Iya, benar. dari Fakultas Kedokteran Ubaya, ya. Jadi kebutuhan rumah sakit pendidikan itu mutlak, ya. Jadi memang pertama berdirinya Fakultas Kedokteran Ubaya ini kita untuk stase dokter muda itu di rumah sakit di luar, yaitu Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik dan Rumah Sakit di Mojosari. Tetapi yayasan dan rektorat
Universitas Surabaya ini memberikan fasilitas yang sangat mengagetkan, bahwa sebentar lagi tahun 2022 akhir atau permulaan 2023 berdirilah nanti Rumah Sakit Pendidikan Ubaya. Disitulah kita tidak susah-susah ke tempat luar kota, kita bisa di Surabaya dengan 9 tingkat dengan 300 tempat tidur tipe B. Dan itulah harapan kami, dan itu khusus, bukan maaf ya, rumah sakit ini tidak sekedar mencari maaf hanya pelayanan saja, tapi rumah sakit ini didedikasikan sebagai rumah sakit pendidikan khusus untuk FK Ubaya. Itu yang sangat saya banggakan, dan mudah-mudahan ini memberikan suatu, menjadikan nanti lulusan FK Ubaya komplit lah dengan calon-calon seorang dokter yang unggul, benar-benar unggul. Amin. Jadi untuk tanggalnya nih Prof, kurang Ya. lebih berarti sekitar akhir tahun ini ya Prof, atau awal tahun 2023, benar ya Prof? Insya Allah awal tahun Awal 2023 tahun ya, Prof? Februari. Februari. Ya. Oh. Jadi Februari, itu nanti teman-teman. kita lihat, saya rasa nanti di medsos atau di koran akan ada bahwa Rumah Sakit Pendidikan Ubaya telah berdiri untuk mendukung Fakultas Kedokteran Ubaya. Wow. Tepuk tangan teman-teman. Itu tepuk tangan, itu perlu itu. Itu karena yang ditunggu-tunggu banget nih Prof. Dari dulu, dari zaman saya pertama kali masuk itu saya menunggu rumah sakitnya memang. Jadi tidak semua fakultas kedokteran punya rumah sakit pendidikan. Itu yang perlu dicatat. FK Ubaya akan segera punya rumah sakit pendidikan di awal tahun 2023, teman-teman. Pantes Prof, saya tuh selalu lewat kan tuh. Sebelah parkiran Ubaya. Betul, kan Prof. Sebelah. Kalau saya lewat tuh awalnya nggak ada apa-apa Prof. Terus tiba-tiba waktu saya udah masuk ke kuliah, loh kok udah tinggi Prof. Udah cepet banget pembangunannya. Pantes jadi aja kita apresiasilah kepada yayasan khususnya sih, yang memberikan dukungan maksimal terhadap Fakultas Kedokteran Ubaya. Tidak separuh-separuh, benar-benar yang maksimal untuk pendidikan Fakultas Kedokteran Ubaya ini. Benar banget. Ini emang suatu yang wah. Ya. Saya juga bangga, betul, sebagai dekan di Fakultas Kedokteran Ubaya ini sangat bangga dan appreciate pada yayasan khususnya dan rektorat yang memberikan suatu fasilitas rumah sakit pendidikan Ubaya. Ya, karena rumah sakit nih cukup penting untuk kita ya Prof ya. Biar kayak kata Prof tadi, nggak usah jauh-jauh harus ke rumah sakit lain nih. Kalau kita punya, kenapa enggak yang deket, sebelahan lagi. Betul. Kayak tinggal jalan doang udah sampai sih Prof di situ. Gitu, betul. Jadi aman teman-teman. Kayak fasilitasnya nih banyak banget sih Prof emang. Lalu Prof, untuk kalau dipikir-pikir nih Prof, karena kita masih 6 tahun kan ya Prof berdiri ini FK Ubaya, kira-kira gimana sih Prof strateginya Profesor sebagai dekan untuk membuat FK Ubaya ini tidak tertinggal gitu Prof dari fakultas kedokteran yang lain, karena kan yang lebih senior gitu ya Prof, mungkin negeri atau kayak gitu Prof. Memang tidak ada istilah senior junior ya. Kami bertekad ya bahwa seperti tadi saya katakan, ada 5 kunci yang harus kita pegang. Pertama, good student, ya, terus good dosen juga, ya, kemudian pembelajarannya up to date, fasilitas yang memadai, dan international exchange atau wawasan internasional. Itu pegang 5 ini, semua dosen dan semua kita yayasan maupun rektorat kita unggulkan 5 harus dipenuhi dengan maksimal. Itu yang akan datang, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan suatu fasilitas yang memadai untuk masyarakat pada umumnya. Amin. Memang itu yang harus dipegang banget dan itu memang pilar dasar ya Dok? Betul, pilar dasar. Pilar dasar memang, karena Prof Romdoni nih udah memikirkan sedemikian rupa, semoga memang FK Ubaya bisa lebih maju lagi ya Prof ya. Gitu. Berarti untuk langkah yang saat ini dilakukan memang menjalankan 5 pilar penting itu ya Prof. Betul, ya. Oke. Nah, kan tadi kita udah membahas mengenai saat ini apa yang dilakukan FK Ubaya. Nah, untuk kedepannya nih Prof, bagaimana harapan Profesor untuk FK Ubaya? Jadi memang harapan seperti ini, seperti tadi yang saya katakan, mutu kita menjadikan nanti calon dokter yang unggul, wawasan internasional kita pegang, tagline-nya itu.
ya. Dan sehingga kita mempertahankan kualitas, bukan kuantitas. Itu yang Kualitas. penting ya. Ayo, kualitas bukan kuantitas. Itu FK Ubaya, saya sebagai dekan itu adalah kredibilitas saya. Harus menjadikan itu, dan rumah sakit itu adalah suatu modal utama untuk mendidik seorang dokter. Kalau pendidikan kita rumah sakitnya kurang memadai, nanti jadinya dokter apa? Iya. Nah itu, sehingga Abal-abal. kita maksimalkan untuk rumah sakit pendidikan Ubaya ini merupakan kesalahan dan persyaratan yang perlu dan utama di dalam, kalau adik-adik semua dan ibu-ibu dan bapak sekalian ingin menyekolahkan anak-anaknya ke Fakultas Kedokteran. Ya maaf, bukan saya bahwa Fakultas Kedokteran Ubaya selain punya Fakultas Kedokteran dan fasilitas yang ada, juga punya rumah sakit pendidikan Ubaya, dan ingin menjadikan seorang calon dokter yang unggul dan berwawasan internasional. Nah, itu. Profesor nih sangat-sangat menyokong untuk mahasiswanya bisa lebih berkembang lagi. Betul. Karena itu mungkin yang faktor penting ya, Ya. Prof ya. Mahasiswa pasti kan Ya. sebagai dekan pasti cukup bangga kalau misalnya memang mahasiswanya Oh ya, bisa pasti. berprestasi internasional, apalagi Ya. menjadi dokter yang memang benar-benar bisa membantu masyarakat sekitar ya, Prof ya. Ya. Tuh, gitu teman-teman. Catat tuh. Ya Mbak Evi. Oke. Prof, Saya tanya Mbak Evi, gimana? Bangga enggak di Fakultas Kedokteran Ubaya? bangga banget, Gimana? Prof. Coba testimoni Oke, dah. oke, testimoni nih teman-teman. Mungkin awal tuh karena fakultas baru ya, Prof ya. Saya masih kurang tahu soal FK Ubaya gitu. Terus begitu saya masuk, saya menjalani, ternyata malah saya enjoy. Oh. Malah saya bersyukur banget nih teman-teman. Karena begitu kita masuk, kita benar-benar dapat pembelajaran yang sedemikian rupa kompleksnya dan lengkap dari pengajar-pengajar yang memang berkualitas. Karena teman-teman yang lain mungkin kayak misal di negeri gitu, Prof ya, kan cukup banyak mahasiswanya, Prof. Lalu dosennya juga mungkin nggak sebanyak kita ya, Prof ya. Jadi mungkin apa yang didapatkan nggak sebanyak itu gitu. Kalau di sini saya benar-benar merasa dosennya pun sangat perhatian terhadap mahasiswanya. Jadi benar-benar sampai mahasiswanya harus tahu, harus paham gitu. Terutama lagi untuk CSL seperti itu sih. Kita mendapatkan praktikum kan, kita langsung hands on ke pasien, kita mencoba untuk praktik sebagai dokter ya, Prof ya. Itu membantu banget dan perlengkapan fasilitas lainnya sangat lengkap. Jadi jujur saya bangga banget sih, Prof. Jadi saya merasa kayak saya bisa pinter nih di FK Ubaya gitu. Bukan cuma ya udah masuk kedokteran terus kayak ya udah nanti jadi apa, enggak banget, Prof. Jadi ini bagus banget sih. Jujur saya memang sangat bangga masuk FK Ubaya. Jadi kalau misalnya tanya, "Kamu FK mana?" "Oh, saya FK Ubaya." gitu. Terima kasih Iya, kayak Mbak gitu. Happy. Ya, itulah harapan kami, dan semua mahasiswa juga bisa merasakan bagaimana hebatnya Fakultas Kedokteran Ubaya yang mementingkan kualitas dan wawasan internasional. Memang sangat terasa Ya. kualitasnya itu, teman-teman. Jadi mungkin di luar sana banyak yang mikir, apaan sih fakultas baru? Jangan salah. Jangan salah, teman-teman. Di sini kualitasnya banget dijaga. Jadi mungkin kita nanti saat sudah jadi dokter muda dan juga dokter, memang ilmunya sangat bermanfaat dan ilmunya benar-benar ada di pikiran kita gitu ya, Prof ya. Ya. Enggak cuma belajar doang, enggak, teman-teman. Oke. Jangan salah. Aduh, asik banget nih kita ngobrol-ngobrol sama profesor nih. Aduh, seneng juga saya, Mas Mbak Happy juga. Nah, Prof, karena kan disnatalis nih, Prof. Kita kan menyambut ulang tahun FK Ubaya. Profesor ada pesan-pesan nggak nih untuk mahasiswa dan seluruh keluarga besar FK Ubaya dalam rangka disnatalis yang ke-6? Iya. Terima kasih Mbak Evi ya. Jadi begini, Dies Natalis yang ke-6 memang belum berumur panjang ya, artinya berumur masih 6 tahun. Kalau sekolah masih SD ya. Tetapi kami berpikir begini, Dies Natalis ulang tahun. Ulang tahun itu introspeksi sebetulnya ya. Introspeksi selama ini kita itu sampai di mana sih? Apa yang kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan. Jadi okelah, kita bisa memperingati Dies Natalis, tetapi esensi yang penting itu adalah
apa yang kita kerjakan dan apa yang harus kita kerjakan ke depan. Nah, tadi sudah saya katakan banyak, jadi oke, itu sebagai suatu introspeksi diri sehingga kita memperbaiki yang ke depan. Jadi seperti tadi, saya tidak mengulangi banyak, tadi yang sudah sampaikan, Iya, benar, 5 Prof. pilar itu harus dipegang oleh semua, ya, dosen, tendik, dan kita semua 5 pilar itu yang kita pegang semuanya. Saya rasa itu Mbak ke depannya. Gitu ya, teman-teman. Pesan oleh Profesor Romdani. Di sini tuh saya nangkepnya memang kita kalau udah umur 6 tahun nih Prof ya, seperti kata Profesor, ulang tahun itu untuk introspeksi ya. Introspeksi, betul. Jadi kita jangan yang kayak cuma berpuas diri, tapi kita harus memperbaiki apa yang memang kurang. Tapi memang itu yang saya rasakan di FK Ubaya. Harus itu. Saya merasakan, maksudnya kayak mungkin karena baru ada yang kurang memang, tapi terus meningkat memperbaiki lagi. Ya. Gitu. Enggak cuma untuk FK tapi juga untuk mahasiswanya ya Prof harus. ya. Mahasiswa juga nanti ini harus introspeksi juga. Iya, benar, setiap ulang tahun kita harus berpikir apa sih yang kemarin itu kita lakukan, apa depan yang kita harus lebih baik. Benar, Prof. Dan nanti ketemu di Dies Natalis ke-7 kita sudah punya rumah sakit pendidikan Ubaya. Itu yang kami membanggakan. Iya, itu suatu langkah maju lagi, Prof ya. Betul. Jadi setiap tahun tuh kita akan lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik. Ya. Seperti itu, teman-teman. Oh, seru banget sih kali ini. Saya nih kayak sebenarnya nggak pingin berhenti ngobrol nih sama Prof. Karena semuanya tuh mungkin masih kayak kepo gitu. Banyak yang pingin tahu soal FK Ubaya, terus sekarang didatangkan Profesor Romdani. Jadi pasti semuanya terjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang ada. Jujur untuk saya terjawab sih, Prof. Saya banyak tahu sih. Kalau toh masih kurang jelas, langsung aja bisa telepon langsung boleh. WA saya pribadi boleh. Boleh karena ternyata. Itu penting ya, karena kita harus ngerti betul apa sih FK Ubaya itu. Kalau perlu datang ke sini, nggak masalah. Nanti rombongan berlima, teman-teman SMA, rombongan berlima atau bertiga, sendirian nggak masalah. Nanti ke kami, insya Allah kami akan memberikan suatu penjelasan yang maksimal. Apa sih fasilitas yang ada di sini, silahkan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih meragukan Fakultas Kedokteran Ubaya, silakan datang ke sini. Saya rasa mudah-mudahan sebentar lagi sudah COVID ini sudah lenyap lah istilahnya ya. Nanti ibu-ibu dan bapak bisa melihat di sini apa yang ada di Fakultas Kedokteran Ubaya. Saya rasa itu Mbak yang penting. Jadi langsung buktikan gitu. Kita lihat langsung gimana. Jadi nih. Saya nggak ngomong saja begitu istilahnya. Nggak ngomong saja. Silahkan itu. Benar nih Prof. Oke, jadi Prof mungkin kayak kita bercakap-cakapnya sudah sampai sini aja nih Prof. Gitu. Kita bakalan ketemu lain kali lagi. Tentunya dengan narasumber yang lebih wow teman-teman. Jadi untuk Prof Romdani, terima kasih banyak Prof sudah menyempatkan Mbak hadir Happy, hari ini dan ibu-ibu dan bapak dan mahasiswa, para dosen, khususnya adik-adik yang SMA yang ingin masuk Fakultas Kedokteran Ubaya. Saya tunggu oleh Profesor loh. Oke, untuk FK Utizen terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk nonton podcast kita pada pagi hari ini. Tapi nggak cuma sampai sini aja teman-teman, karena kita akan ada episode-episode selanjutnya, jadi tunggu aja ya. Oke, bye-bye teman-teman.